Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Lab. Jumpa lagi nih bersama saya, Kak Tia, sebagai tentor bahasa Indonesia kalian. Nah, Sobat Pintar, dalam video kali ini Kak Tias akan membahas soal-soal TPS yang telah ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Jadi nih buat Sobat Pintar semuanya, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soalnya yang telah ada di aplikasi Aku Pintar. Jika Sobat Pintar masih ada penjelasan yang dibingungkan, Sobat Pintar bisa tambahkan komen di kolom komentar ya. Sobat Pintar, sekarang kita akan mulai membahas soal-soal TPS, kelompok pemahaman dan penalaran umum. Nah, waktu untuk mengerjakannya 30 detik ya Sobat Pintar. Berikut ini pertanyaannya. Kata sintesis dalam paragraf pertama teks tersebut dapat berarti Nah, bagaimana Sobat Pintar sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat teks. Nah, dari teks ini terdapat penggunaan kata sintesis. Nah, dari kata sintesis ini, kita harus mengetahui arti. Nah, untuk mengetahui arti kata tersebut, kita beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, Sobat Pintar, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sintesis berarti reaksi kimia dua zat atau lebih yang membentuk zat baru. Nah, setelah kita mengetahui arti kata sintesis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang kita kaitkan dengan konteks paragraf yang di dalamnya terdapat penggunaan kata sintesis. Nah, kata sintesis ini terdapat pada paragraf pertama. Sekarang kita baca dan pahami terlebih dahulu paragraf pertama tersebut yang berbunyi, Komite Nobel Kimia 2016 Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia atau RSAS menganugerahkan Nobel Kimia 2016 pada Jean Pierre Salvak 70 tahun, Dirje Fraser Stoddart 74 tahun, dan Bernard L. Feringa 65 tahun atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler. Mesin terkecil di dunia berukuran lebih kecil daripada sehelai rambut dibelah 1000. Gambaran tentang mesin molekuler itu mirip mesin yang kita kenal sehari-hari. Ada penggunaan rantai mekanik, motor, lift, dan robot. Namun semuanya dalam dimensi molekul yang merupakan kumpulan atom yang terikat secara kimia. Nah, Sobat Pintar, pada paragraf pertama ini berisi tentang pemberian anugerah kepada 3 orang oleh Komite Nobel Kimia 2016 Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Nah, sintesis ini merupakan hasil desain atau hasil temuan dari orang ketiga tersebut. Nah, sesuai konteks dari paragraf pertama ini dan arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti reaksi kimia dua zat atau lebih yang membentuk zat baru. Nah, sekarang setelah kita mengetahui arti dari kata sintesis tersebut, kita mencocokkan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan jawaban A berbunyi, bagian terkecil dari senyawa yang terbentuk dari ikatan kimia kumpulan atom. Yang tepat. B, daya tarik antara atom yang membentuk zat kimia. Yang tepat. C, reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk suatu zat baru. D, sebuah zat yang mempercepat laju reaksi kimia. E, bersangkutan dengan molekul. Nah, Sobat Pintar,
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang arti kata sintesis demikian tadi, dan keterkaitan dengan konteks paragraf yang dijelaskan pada kalimat sintesis mesin molekuler, mesin terkecil di dunia berukuran lebih kecil daripada selai rambut dibelah 1000. Nah, gambaran tentang mesin molekuler itu mirip mesin yang kita kenal sehari-hari. Nah, ini memiliki penjelasan yang sama dengan pilihan jawaban C. Reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk zat baru. Jadi, kata sintesis dalam paragraf pertama teks tersebut dapat berarti C. Reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk zat baru. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang arti dari kata sintesis. Bagaimana, sudah paham ya Sobat Pintar? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Berdasarkan teks tersebut, definisi kata molekuler adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, kita masih membahas teks yang sama. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi dari kata molekuler. Nah, untuk mengetahui definisi dari kata molekuler ini, kita masih beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di dalam KBBI sendiri, molekuler berarti bersangkutan dengan molekul. Nah, Sobat Pintar, yang dimaksud dengan molekul sendiri merupakan bagian terkecil dari senyawa atom yang berasal dari reaksi kimia. Nah, inilah definisi molekul berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita kaitkan pada konteks paragraf pertama yang terdapat kata molekuler. Nah, paragraf pertama ini berbunyi, Komite Nobel Kimia 2016 Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia atau RSAS menganugerahkan Nobel Kimia 2016 pada Jean-Pierre Sauvage, 71 tahun, Sri J. Faras Stoddart, 74 tahun, dan Bernard L. Feringa, 65 tahun, atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler. Mesin terkecil di dunia berukuran lebih kecil daripada selai rambut dibelah 1000. Gambaran tentang mesin molekuler ini mirip mesin yang kita kenal sehari-hari. Ada penggunaan rantai mekanik, motor, lift, dan robot. Namun, semuanya dalam dimensi molekul yang merupakan kumpulan atom yang terikat secara kimia. Nah, Sobat Pintar, setelah kita membaca dan memahami paragraf 1 ini, dapat kita pahami bahwa molekuler di sini merupakan temuan dari 3 orang tersebut yang kemudian mendapatkan Nobel 2016 dari Kimia Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Nah, di sini kata molekuler dijelaskan lagi dengan pernyataan mesin terkecil. Nah, mesin terkecil ini serupa dengan definisi dari molekul. Nah, namun yang ditanyakan pada
pertanyaan ini, yakni molekuler. Nah, sebagaimana definisi dari molekul yang merupakan bagian terkecil dari senyawa karena reaksi kimia, sehingga menghasilkan keterkaitan yang disebut dengan molekuler. Nah, jadi dapat kita pahami dari KBBI dan konteks dari paragraf pertama ini, definisi dari kata molekuler yakni bersangkutan dengan molekul. Jadi jawaban yang tepat yakni A. Sobat Pintar, di pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang molekuler. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Dalam teks tersebut terdapat istilah ikatan kovalen yang berarti Sobat Pintar, kita masih membahas teks yang sama. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai istilah ikatan kovalen berdasarkan teks tersebut. Nah, untuk memahami istilah tersebut, kita harus membaca dan memahami keseluruhan paragraf kedua. Mengapa? Karena kata ikatan kovalen ini terdapat pada paragraf kedua. Paragraf kedua berbunyi, gagasan tentang mesin molekuler itu dimulai Sauvage pada tahun 1983. Umumnya molekul saung bergabung melalui ikatan kovalen. Namun, Sauvage dan tim mampu menghubungkan molekul-molekul dalam ikatan mekanik yang lebih bebas, sehingga membentuk rantai molekul. Ikatan molekul itu membuat gabungan molekul tidak lagi terikat kaku, tetapi memungkinkan setiap bagiannya saling bergerak terhadap lainnya. Dari temuan itulah konsep mesin molekuler dibangun. Nah, Sobat Pintar, kata ikatan kovalen yang terdapat pada kalimat kedua ini secara implisit dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, seperti pada kalimat, namun Sauvage dan tim mampu menghubungkan molekul-molekul dalam ikatan mekanik yang lebih bebas, sehingga membentuk rantai molekul. Nah, ikatan molekul ini membuat gabungan molekul tidak lagi terikat kaku, tetapi memungkinkan setiap bagiannya saling bergerak terhadap lainnya. Nah, dari paragraf kedua ini dapat kita pahami bahwa ikatan kovalen merupakan sebuah ikatan yang terjadi antara atom yang terbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit luarnya secara penuh. Nah, ini merupakan sepasang elektron yang kemudian membentuk ikatan. Nah, dari ikatan itu akan membentuk sebuah kulit luarnya secara penuh. Nah, jadi istilah ikatan kovalen berarti B, ikatan yang terjadi antara atom yang terbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit luarnya secara penuh. Jadi jawabannya tepat yakni B. Sobat Pintar, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton video ini dulu yuk. Sobat Pintar, sudut pandang atau point of view merupakan teknik atau arah pandang pengarang atau penulis dalam memandang suatu cerita. Nah, dengan kata lain, sudut pandang disebut juga dengan bagaimana cara seorang pengarang atau penulis menempatkan diri di dalam suatu cerita. Nah, adanya sudut pandang ini membuat cerita semakin menarik karena cerita akan semakin hidup dan dapat dipahami oleh pembaca.
Sobat pintar, dengan adanya sudut pandang, seorang pengarang dapat menjadi tokoh utama ataupun orang lain di dalam cerita tersebut. Nah, kira-kira apa saja macam-macam sudut pandang? Sobat pintar, yang dimaksud dengan sudut pandang orang ketiga yakni teknik atau arah pandang yang memosisikan seorang pengarang di luar cerita. Nah, sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan penyebutan tokoh cerita dengan menggunakan dia, ia, ataupun mereka. Sobat pintar, sudut pandang orang ketiga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu inilah seorang pengarang bebas menceritakan keseluruhan tentang tokoh kita. Dan sudut pandang orang ketiga terbatas. Nah, pada sudut pandang orang ketiga terbatas ini, seorang pengarang hanya sebagai pengamat tokoh cerita saja. Sobat pintar, selanjutnya sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama merupakan teknik atau arah pandang yang mana seorang pengarang berada di dalam cerita. Nah, sudut pandang orang pertama ini ditandai dengan penyebutan tokoh cerita menggunakan aku, diriku, dan ku. Nah, sobat pintar, sudut pandang orang pertama ini terbagi lagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Nah, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama ini, aku di dalam cerita sebagai tokoh utama, yang mana pengarang berada di dalam cerita bebas menjelaskan tokoh aku baik secara fisik maupun batinnya. Dan orang pertama sebagai tambahan. Nah, di sini tokoh aku hanya sebagai tokoh tambahan saja yang hanya dijelaskan secara singkat, kemudian pembaca akan memahami ceritanya sendiri. Selanjutnya, sudut pandang orang kedua. Nah, sobat pintar, sudut pandang orang kedua ini merupakan teknik atau arah pandang untuk memandang tokoh aku dan dia dengan menggunakan kau. Sobat pintar, selanjutnya yakni sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang campuran merupakan pengisahan suatu cerita dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Nah, ini dapat menggunakan sudut pandang orang ketiga maha tahu, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dengan sudut pandang orang pertama, aku sebagai tokoh utama, atau sudut pandang orang pertama, aku sebagai tokoh tambahan. Nah, bagaimana nih Sobat Pintar tentang penjelasan yang ada di video tadi? Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai ikatan kovalen. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya Sobat Pintar. Waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Arti istilah polimer dalam teks tersebut adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, kita masih menggunakan teks yang sama sebagaimana 3 teks sebelumnya. Nah, pada pertanyaan kali ini kita akan membahas mengenai istilah polimer. Sobat Pintar, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polimer merupakan zat yang dihasilkan dari cara polimerisasi molekul yang terikat secara lurus bercabang atau
menyilang. Nah, molekul-molekul ini merupakan molekul yang memiliki jumlah sangat banyak. Nah, kita telah mengetahui arti istilah polimer berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita kaitkan pada paragraf yang terdapat penggunaan kata polimer, yakni pada paragraf terakhir yang berbunyi, penantian pada bidang ilmu dasar itu dinilai memicu kemunculan berbagai inovasi baru, mulai dari pengembangan material baru yang bisa mengembangkan atau menyusut bila terkena cahaya, polimer yang otomatis memperbaiki diri saat tergores, sensor pekat cahaya, sistem penyimpanan energi, chip komputer, hingga robot molekuler yang mampu melepaskan zat aktif obat pada waktu dan tempat yang diinginkan. Nah, Sobat Pintar, kita telah membaca pada paragraf terakhir ini yang terdapat penggunaan kata polimer. Nah, dapat kita pahami dari paragraf ini bahwa kata polimer ini merupakan inovasi baru yang dimulai dari pengembangan material baru yang mengembang atau menyusut bila terkena cahaya, polimer yang otomatis dapat memperbaiki diri saat tergores, sensor pekat cahaya, sistem penyimpanan energi, komputer, hingga robot molekuler yang mampu melepaskan zat aktif obat pada waktu dan tempat yang diinginkan. Nah, Sobat Pintar, kata kunci dari penggunaan istilah polimer yakni terdapat pada kalimat terakhir. Nah, kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata kunci melepaskan zat aktif obat pada waktu dan tempat yang diinginkan. Nah, di sini terdapat kata melepaskan zat. Nah, pada melepaskan zat ini memiliki kesamaan atau keserupaan dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni zat yang dihasilkan dari cara polimerisasi molekul yang terikat secara lurus, bercabang atau menyilang. Jadi, di sini yang berasal dari molekul yang jumlahnya yang banyak ini kemudian mengalami proses polimerisasi yang dapat terbentuk menjadi 3, yakni terikat, cara terikat, lurus, bercabang, ataupun menyilang. Nah, Sobat Pintar, dari definisi dari KBBI dan pemahaman dari konteks paragraf ketiga ini, arti istilah polimer yang tepat yakni proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan. Nah, mengapa? Jawaban B lebih tepat karena sebagaimana definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan konteks dari paragraf ketiga ini bahwa polimer menghasilkan 3 bentukan yang berbeda, yakni dapat bersifat lurus, bercabang, atau menyilang. Jadi, jawaban yang tepat yakni B. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang istilah polimer. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah teks. Nah, dari teks ini mengandung sebuah informasi. Nah, informasi di dalam teks sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni informasi yang tersurat
dan informasi yang tersirat. Nah, Sobat Pintar, apa sih sebenarnya yang dimaksud sebuah informasi tersurat? Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas terdapat di dalam teks, sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memahami isi atau informasi apa yang disampaikan dari teks tersebut. Nah, lalu apa sih Sobat Pintar yang dimaksud dengan informasi yang tersirat? Nah, sebuah informasi yang tersirat merupakan informasi yang memerlukan tafsiran atau pemahaman lebih oleh pembaca untuk memahami isi ataupun informasi tersebut. Nah, bagaimana? Sudah dipahami ya Sobat Pintar? Nah, di sini terdapat teks. Nah, dari teks ini kita harus menemukan pernyataan yang benar. Nah, untuk menemukan pernyataan yang benar ini tentu kita harus membaca dan memahami isi dari paragraf 1 ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa dari paragraf 1 ini termasuk informasi tersirat atau tersurat, maka kita harus membacanya terlebih dahulu ya Sobat Pintar. Nah, paragraf 1 berbunyi, keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada saran penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Nah, Sobat Pintar, di sini sudah secara jelas diinformasikan mengenai keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya. Ini berkaitan dengan sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Nah, sekarang kita harus mencocokkan pada pilihan jawaban yang tersedia, karena informasi di sini bersifat tersurat, sudah secara jelas terdapat di dalam paragraf 1. Sekarang kita mencocokkan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan jawaban A berbunyi, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Ayo kita cek terlebih dahulu. Kurikulum. Nah, kurikulum dari teks ini merupakan sarana penunjang sistem. Jadi, tidak termasuk sumber daya pendidikan. Jadi jawaban A kurang tepat. B. Buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan sendiri tidak termasuk dalam, tidak berkaitan dengan buku-buku pelajaran. Jadi jawaban B juga kurang tepat. Jawaban C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Nah, penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, seperti sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar serta dana pengelolaan yang memadai. Nah, alat bantu mengajar. Nah, ini merupakan sumber daya pendidikan. Nah, ini termasuk, tapi kita harus mencocokkan dengan pilihan jawaban D dan E. Pada pilihan jawaban D berbunyi, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Nah, di sumber daya pendidikan ini meliputi gedung dan perlengkapan, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Tidak termasuk ya Sobat Pintar. Pilihan E, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Tidak termasuk karena dana pengelolaan termasuk dalam sumber daya pendidikan. Nah, jadi berdasarkan paragraf 1, pernyataan yang benar yakni C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan.
Demikianlah pembahasan soal-soal TPS. Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya dengan baik ya, dan dapat bermanfaat bagi belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Ingat selalu untuk tonton video APLF di aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Aktifkan juga ya tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.